pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Anggun. Hadir, Bu. Hadir. Kalista Aska Sabela. Hadir, Bu. Hoirunisa. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar subtema 2, pembelajaran 1 tentang keunikan daerah tempat tinggalku. Coba dilihat bukunya, halaman pertama. Nah, di bukunya itu ada gambar apa? Simbol Tugu Yogyakarta. Simbol tugu. Terus sebelahnya, Tempat wisata cerita. nah itu kan berarti adalah keunikan daerah Yogyakarta. Nah, di belakangnya juga ada keunikan daerah, yaitu tentang adat istiadat, upacara adat, grebek, menurut, dan keunikan daerah transportasi yang ada di Yogyakarta, yaitu transportasi andong. Nah, selain di Yogyakarta, coba sebutkan daerah keunikan di daerah tempat tinggalmu di sini. Kira-kira keunikannya apa? Ya, di Palembang. Sungai Musi. Ya, Sungai Musi, benar. Terus Denta berarti keunikan dari transportasinya. Nah, kalau di Batu Raja terus ada apa lagi keunikan daerahnya? Beca. Tempat wisata contohnya. Taman bunga. Taman Gua Putri kan salah satu keunikan daerah. Kalau Taman Bunga kan tempat wisata yang sudah dibuat, berarti bukan dari keunikan daerah. Nah, jadi di sini selain ada bangunan, adat istiadat dan transportasi, keunikan daerah itu salah satunya ada tentang cerita rakyatnya. Nah, di sini di buku ini ada cerita rakyat tentang Roro Jonggrang yang berasal dari Yogyakarta. Nah, teks Roro Jonggrang itu adalah salah satu contoh teks fiksi. Ada yang tahu apa yang dimaksud teks fiksi? Apa coba, Caca? Teks fiksi adalah teks yang Dibuat. Iya. Nah, yang lainnya ada yang bisa jawab? Nah, berarti teks fiksi itu adalah teks cerita yang bersifat hayalan atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi dari penulis cerita. Nah, terus dalam teks cerita itu juga ada tokoh yang memerankannya. Nah, tokoh itu terbagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama itu bisa disebut sebagai tokoh yang sering muncul dari cerita. Nah, kemudian tokoh tambahan itu adalah tokoh yang tidak sering muncul atau menjadi untuk menghidupkan cerita. Jadi hanya sekedar peran membantu. Nah, sekarang coba kita baca teks cerita tentang Roro Jonggrang. Coba, siapa yang mau membaca? Nisa, coba baca tentang Roro Jonggrang. Kuat-kuat. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan ayah Roro Jonggrang gugur dalam pertarungan melawan Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan
Bondowoso dari kerajaan Pangging. Akibatnya Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bondowoso yang tamak menginginkan Raja Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau beristari oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu, Bandung Bondowoso, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bandung Bondowoso. Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok, sahut Roro Jonggrang. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Bondowoso angkuh. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Dia mengadu kepada Biksumi Dayang. Kepercayaannya, Biksumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintah para dayang untuk menumbuhkan lesu dan membakar jerami. Suara lesu bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok bersahut-sahut mendengar kokokan ayam jantan. Pasukan jin terkejut. Hari sudah pagi, kami harus pergi, teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Nah, stop. Nisa, lanjutkan. Belakangnya. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segar menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999 kurang satu candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segar menghitung banyak candi dan ternyata memang benar hanya ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah besar. Aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Kenyataan candi yang aku kuat kurang satu, Bandung Bondowoso. Aku tetap harus menempati janjimu. Suatu, Roro Jonggrang. Kalau begitu akan aku ubah menjadi candi 1000 dengan kesaktiannya. Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000-an. Candi-candi itu hingga kita masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Dan dari cerita ini coba disebutkan siapa saja tokoh yang ada dalam cerita. Roro Jonggrang, Terus Biksumi, itu Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso.
Gun? Gun. Selain itu siapa lagi? Di depan sini tadi. Ayo, siapa saja tokohnya yang ada dalam cerita Roro Jonggrang? Pasukan Roro Pasukan Jin, Roro Roro Jonggrang, Ayah Bondowoso, Ayah Roro Jonggrang, Bondowoso, Sumi, terus Jin tadi, Jin, terus Dayang-dayang. Nah, berarti di situ yang menjadi tokoh utama siapa? Roro Jonggrang, ya benar. Roro Jonggrang sama Bondowoso. Karena Roro Jonggrang dan Bondowoso sering muncul dalam cerita Roro Jonggrang. Nah, berarti sisanya itu adalah disebut dengan tokoh tambahan. Nah, sudah, berarti coba kita lihat halaman selanjutnya. Nah, coba perhatikan gambar. Itu ada gambar petugas kebersihan di Candi Prambanan. Nah, petugas kebersihan sedang mendorong gerobak sampah. Nah, di situ apa yang dilakukan oleh petugas kebersihan dengan gerobak sampah? Terjadinya dorongan dan tarikan. Nah, dorongan dan tarikan itu juga disebut sebagai gaya. Karena gaya adalah suatu gerakan, tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda itu bergerak. Nah, jadi di sini coba bisa disebutkan tidak contoh dari gaya dari kehidupan sehari-hari yang memerlukan gaya. Salah satu contohnya apa coba? Membuka pintu menggunakan gaya atau tidak? Gaya apa? Gaya tarik. Mendorong meja? Dorong. Di sekolah contohnya apa lagi? Menggeserkan kursi, bisa kan? Menggunakan gaya. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan untuk membuat mainan ketapel. Nah, ketapel kan salah satunya adalah contoh mainan yang menggunakan gaya tarik dan gaya pegas. Nah, gaya pegas itu dihasilkan dari karet yang digunakan pada ketapel. Nah, jadi di sini Ibu sudah menyiapkan alat-alat. Ini ada kayu yang bercabang, kemudian ada karet dan gunting. Nah, di sini kalian berkelompok untuk membuat ketapel. Nah, sebelumnya perhatikan dulu video cara pembuatan ketapel. Pertama itu berarti karet digunting. Nah, kemudian gunting karet berukuran kecil sebagai pengikat untuk ketapel. Nah, selanjutnya ikat karet pada kayu atau ini ada cabang-cabang kayu.
itu masukkan di karet yang besar untuk keluarkan ini. Nah, sudah paham kan? Nah, sekarang coba dibuat. Nah, masukin. Nah, sudah selesai. Dan nah, kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita sudah belajar mengenai teks fiksi dan gaya tari. Nah, jadi kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum wabarakatuh. pulang baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad.